Halo anak-anakku semua kelas 72, 73, 74, 75, dan 76. Melalui video ini Bapak ingin memberikan pembahasan mengenai 7 soal yang telah kalian selesaikan pada pertemuan belajar dari rumah mengenai FPB dan juga KPK. Mari kita bahas satu persatu soalnya. Soal yang pertama itu kita diminta menentukan FPB kedua bilangan, yaitu 48 dan 240. Bukan FPB, Bapak sudah memberikan video pembahasannya, yaitu menggunakan pohon faktor. Nah, pohon faktor itu nanti kita mendapatkan faktorisasi prima dari bilangan tersebut, sehingga kita bisa menentukan FPB dari kedua bilangan tersebut. Nah, kita cari dahulu pohon faktor dari 48. 48 dibagi dengan 2, hasilnya 24. 24 dibagi dengan 2, hasilnya 12. 12 dibagi dengan 2 hasilnya 6. 6 bagi 2 hasilnya 3. Selanjutnya faktor untuk 240. 240 dibagi 2 hasilnya 240 bukan kita langsung bagi 2, tetapi itu kita pecah menjadi 2. 240 itu adalah hasil kali 24 dengan 10. Jadi kita cari pohon faktor dari 24 dan 10. 24 dibagi 2 itu hasilnya 12. 10 dibagi 2 hasilnya 5. 12 masih bisa dibagi 2, hasilnya 6. Sementara 5 cukup berhenti di sini karena hanya bisa dibagi dengan 5. Selanjutnya 6 dibagi 2 hasilnya 3. Sehingga kita sudah punya pohon faktor kedua bilangan tersebut. Sehingga kita bisa tulis faktorisasi prima dari 48 itu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Jumlahnya ada 4 kali, sehingga 2 pangkat 4. Dikali 3 hanya 1 kali. Selanjutnya faktorisasi prima 240 itu 2 dikali 2 dikali 2. Nah, ini juga jangan lupa, tadi 240 kita pecah menjadi 24 dikali 10. Jadi ini termasuk pohon faktor dari 240. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 ada sebanyak 4 kali, jadi 2 pangkat 4. Lalu dikali 3 sebanyak 1 kali, dikali 5 sebanyak 1 kali. Sehingga kita bisa menentukan FPB dari kedua bilangan tersebut, yaitu dengan mengalihkan semua faktor-faktor yang sama pada masing-masing bilangan. Dengan ketentuan pilih pangkat yang terendah. Nah, faktornya ini 2. Di sini faktornya 2, pangkatnya terendah itu 2 pangkat 4. Jadi kita pilih. Sedangkan di 48 ada lagi faktornya 3. Di 240 tidak ada 3. Pangkatnya pangkat 1, 3. Di 240 ada 5. Faktornya sementara di 48 tidak ada 5. Sehingga kita tidak bisa menggunakan 5 untuk mencari FPB-nya. Sehingga FPB 48 dan 240 itu 2 pangkat 4 dikalikan 3. Hasilnya adalah 48. Ini adalah cara untuk mencari FPB dua bilangan. Selanjutnya kita ke soal yang kedua. Tentukan FPB 56 dan 64 dan juga 72. Kalau tadi sebelumnya menentukan dari dua bilangan. Sementara yang ini mencari dari
bilangan. Kita cari dengan pohon faktor dahulu. 56, 2, 28, 4 bagi 2, 14, 14 bagi 2, 7, 7, cukup berhenti di sini. Lalu 64 bagi 2, 32, 32 bagi 2, 16, 16 bagi 2, 8, 8 bagi 2, 4, 4 bagi 2, hasilnya 2. Selanjutnya 72 bagi 2, 36, 36 bagi 2, 18, 18 bagi 2, 9, 9. Tidak bisa lagi dibagi 2, jadi kita lanjut dibagi 3, hasilnya 3. Kita dapatkan faktorisasi prima 3 bilangan tersebut. 56, 2 kali 2 kali 3 sebanyak 3 kali 7, lalu 64, 2 kali 2 sebanyak 6 kali atau 2 pangkat 6, antara 72 yaitu 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali 2 pangkat 3, lalu 3 dikalikan 3 sebanyak 2 kali atau 3 pangkat 2. Sehingga faktorisasi primanya, ingat, pilih pangkat terendah. Di 56 faktornya 2, 2 pangkat 3, di 64 2 pangkat 6, 72 ada 2 faktornya 2 pangkat 3, berarti faktor terendahnya itu 2 pangkat 3, kita gunakan. Sementara faktor lainnya ada 7, namun di 64 tidak ada 7, di 72 juga tidak ada. Selanjutnya ada faktornya 3, 3 pangkat 2, sementara di yang lain tidak ada. Jadi kita hanya menggunakan yaitu 2 pangkat 3. Jadi FVB 56, 64, 72 itu adalah 2 pangkat 3 atau sama dengan 8. Selanjutnya kita akan membahas soal yang ketiga. Untuk soal yang ketiga kita diminta dari KPK 12 dan 18. Hal yang pertama kita lakukan tentu mencari faktorisasi prima dari 12 ke 18 menggunakan pohon faktor. 12 dibagi 2 hasilnya 6, dibagi 2 hasilnya 3. Sementara 18 dibagi 2 hasilnya 9. 9 tidak bisa dibagi dengan 2 karena hasilnya akan desimal atau bukan bilangan bulat. Sehingga 9 dibagi dengan 3 hasilnya adalah 3. Sehingga kita dapatkan faktorisasi prima 12 itu 2 dikalikan 2 atau 2 pangkat 2 dikalikan 3. Ini untuk 12. Selanjutnya untuk 18 2 dikalikan 3 dikalikan 3 atau 2 dikalikan 3 pangkat 2. Sehingga kita untuk mencari KP-nya KPK kedua bilangan tersebut itu menggunakan aturan mencari KPK, itu mengalihkan semua faktor-faktor pada masing-masing bilangan dengan ketentuan. Jika terdapat faktor prima yang sama pada kedua bilangan, maka dipilih yang pangkat tertinggi. Kita lihat untuk 12 faktornya 2 pangkat 2, sementara 18 itu 2 pangkat 1. Jadi kita gunakan yang tertinggi itu 2 pangkat 2. Selanjutnya ada lagi faktornya 3 pangkat 1, sementara di 18 3 pangkat 2. Jadi kita gunakan yang tertinggi itu 3 pangkat 2. Sehingga KPK 12 dan 18 itu adalah 2 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat 2, atau 2 pangkat 2 itu 4, 3 pangkat 2 itu
sehingga hasilnya adalah 36. Bahasan soal yang keempat. Kita diminta menentukan KPK dari 3 bilangan, 64, 72, dan 80. Hal yang pertama kita lakukan itu mencari faktorisasi primanya menggunakan pohon faktor. 64 dibagi 2, 32 dibagi 2, hasilnya 16, 16 dibagi 2, hasilnya 8, 8 dibagi 2, hasilnya 4, 4 dibagi 2, hasilnya 2. Sementara 72, 36, 36 dibagi 2, 18 dibagi 2, 9, 9 juga dibagi 2, hasilnya bukan bilangan bulat, sehingga dibagi dengan bilangan prima berikutnya itu dibagi 3, hasilnya 3. Selanjutnya 80, 80 dibagi 2, hasilnya 40, 40 dibagi 2, hasilnya 20, 20 dibagi 2, hasilnya 10, 10 dibagi 2, dan hasilnya 5. Sehingga dapat kita tuliskan faktorisasi prima 64 itu 2 pangkat 6, atau 2 dikalikan 2 sebanyak 6 kali. Sementara 72 faktorisasi primanya itu 2 dikalikan 2 dikalikan 2 sebanyak 3 kali, atau 2 pangkat 3 dikalikan 3 dikalikan 3, atau 3 pangkat 2. Selanjutnya untuk 80 itu faktorisasi primanya 2 pangkat 4, 2 dikalikan sebanyak 4 kali, lalu dikalikan dengan 5. Sehingga kita dapat KPK ketiga bilangan tersebut dengan mengalihkan semua faktor-faktor pada masing-masing bilangan dengan ketentuan jika terdapat faktor prima yang sama pada kedua atau ketiga bilangan tersebut, maka dipilih yang pangkat tertinggi. Lihat, ini faktornya adalah 2, sementara di 72 ada 2 pangkat 3, dan di 80 ada 2 pangkat 4. Kita gunakan pangkat tertinggi, jadi 2 pangkat 6. Jadi bisa kita tulis ini, kita gunakan 2 pangkat 6. Sementara faktornya selanjutnya itu 3. Ini ada 3 pangkat 2, sementara di yang lainnya tidak ada. Jadi kita gunakan 3 pangkat 2. Dan faktor selanjutnya itu yang ada 5. Di 64 tidak ada 5, 72 tidak ada 5. Kita gunakan 5 pangkat 1 atau 5. Sehingga KPK ketiga bilangan tersebut adalah 2 pangkat 6 dikalikan 3 pangkat 2 dikalikan 5. Hasilnya 64 kali 9 kali 5 sama dengan 2808. Itu adalah KPK dari 64, 72, dan 80. Selanjutnya kita bahas soal yang ke Bu Desi membeli 80 kue bolu, 96 kue lapis, dan 102 kue donat. Kue-kue tersebut disimpan dalam kotak kue dengan jumlah bagian yang sama. Berapa paling banyak kotak yang dibutuhkan Bu Desi untuk menyimpan kue-kue tersebut? Jika ada soal cerita seperti ini yang harus kita garis bawahi terlebih dahulu. Kue-kue tersebut akan disimpan dengan jumlah yang sama. Ini adalah poin pentingnya. Akan disimpan dengan jumlah yang sama. Jika
ada clue atau informasi seperti ini, berarti kita diminta mencari FPB dari 3 bilangan tersebut. Untuk itu kita gunakan pohon faktor mendapatkan faktorisasi primanya. Nah, ini adalah pohon faktor ketiga bilangan tersebut. Lalu kita dapatkan faktorisasi primanya. Untuk 80 itu 2 dikalikan sebanyak 4 kali atau 2 pangkat 4 dikalikan 5. Sementara 96 2 dikalikan sebanyak 5 kali atau 2 pangkat 5 dikalikan 3. Selanjutnya untuk 102 itu 2 dikalikan 3 dikalikan 17. Ini 17 sudah tidak bisa dibagi oleh bilangan prima lainnya, hanya bisa dibagi dengan 17, sehingga berhenti di 17. Nah, kita sudah mendapatkan ketiga faktorisasi prima bilangannya. Lalu yang kita lakukan adalah mendapatkan FPB-nya. FPB-nya itu adalah hasil kali faktor-faktor prima yang sama pada ketiga bilangan tersebut, dengan ketentuan jika ada yang sama kita gunakan pangkat yang terendah. Lihat, di 80 ada 2 pangkat 4, 96 ada 2 pangkat 5, sementara di 102 ada 2 pangkat 1 atau 2. Kita gunakan pangkat yang terendah, itu 2. Sementara di 80 ada faktor lainnya itu 5, namun di 96 tidak ada 5, jadi kita tidak bisa gunakan. Begitu juga 17. Ini 17 tidak bisa kita gunakan karena tidak ada di sini. Di 80, 96 juga tidak ada. Begitu juga 5, tidak bisa. Yang kita gunakan adalah hanya 2, karena 3 juga kita tidak bisa gunakan. Jadi FPB 80, 96, dan 102 itu adalah 2. Jadi kesimpulannya, berapa paling banyak kotak yang dibutuhkan Bu Desi untuk menyimpan kue-kue tersebut dengan ketentuan jumlah bagian yang sama, yaitu hanya 2 kotak. Berarti dalam 2 kotak tersebut berisi kue bolu sebanyak 80, kue lapis sebanyak 48, dan kue donat sebanyak 51. Itu dibagi berada dalam 1 buah kotak. Soal yang ke-6. Andi berenang setiap 3 hari sekali. Budi berenang di tempat yang sama setiap 5 hari sekali. Sedangkan Edi berenang setiap seminggu sekali. Pada tanggal 30 April mereka bertiga berenang bersama-sama. Pertanyaannya, pada tanggal berapa mereka akan berenang bersama lagi untuk kedua kalinya? Untuk soal seperti ini, kalian harus mengetahui dulu apa yang mau kalian cari. Nah, ini clue-nya ada di sini, bersama-sama. Berarti kalian harus mencari KPK dari ketiganya untuk mengetahui kelipatan terbesarnya. Andi itu 3 kali sehari, sedangkan Budi itu berenang setiap 5 kali sehari, dan Edi itu seminggu sekali, kita tulis 7. Jadi kelipatan dari 3, 5, dan 7 itu 3 dibagi 5 kali 7 sama dengan 100.
sehingga ketiganya akan berenang bersama setelah 105 hari lagi. Nah, nanti yang ditanyakan itu adalah tanggal berapa. Kalau awalnya mulai tanggal 30 April, setelah 105 hari itu tanggal berapa? Kita coba tambah satu persatu. Jika 30 April ditambahkan dengan 30 hari, itu menjadi tanggal 30 Mei. Selanjutnya 30 Mei kita tambahkan 30 hari menjadi, kalau 30 Mei ditambah 30 hari menjadi tanggal 29 Juni. Kenapa? Karena jumlah hari pada bulan Mei itu ada 31. Selanjutnya 29 Juni kita tambahkan kembali 30 hari menjadi tanggal 29 Juli. Selanjutnya ini sudah kita tambahkan sebanyak 90 hari, kurang 15 hari lagi, nanti 29 Juli ditambahkan 15 hari lagi menjadi 29, 30, 31. Bulan Juli ada 31 hari, baru tambah 2, tambah 13 hari lagi menjadi tanggal 13 Agustus. Ya, jadi mereka akan berenang bersama lagi pada tanggal 13 Agustus. Soal yang ketujuh. Pak Mohan membeli 56 pensil, 64 buku tulis, dan 72 ballpoint. Barang-barang tersebut akan dibagikan kepada anak-anak yang kurang mampu. Berapa paling banyak anak yang akan menerima barang-barang tersebut dalam jumlah yang sama? Berapa banyak pensil, buku tulis, dan ballpoint yang akan diterima setiap anak? Nah, kata kuncinya ada di kata dalam jumlah yang sama. Nah, ingat, kalau ada kata kunci seperti ini, itu yang kita cari adalah FPB. Berarti kita harus cari FPB dari 56 pensil, 64 buku, dan 72 ballpoint. Berarti berapa FPB dari 56, 64, dan 72? Ini 56, 64, dan 72 sudah kita cari FPB-nya pada soal nomor 2 tadi. Berikut adalah faktorisasi primanya agar lebih dimengerti. 56 itu 2 pangkat 3 dikalikan 7. 64 2 pangkat 6. Sedangkan 72 2 pangkat 3 dikalikan 3 pangkat 2. Kalau FPB itu kita harus mengambil faktor yang sama pada ketiganya dan pangkat yang terendah. Faktor yang sama ini hanya ada 2, dan yang terendah itu adalah 2 pangkat 3. Jadi FPB 56, 64, dan 72 adalah 8. Jadi
kita langsung bisa menjawab berapa paling banyak anak yang akan menerima barang tersebut dalam jumlah yang sama. Ini kita jawab adalah 8 anak. Nah, pertanyaan kedua, berapa banyak pensil, buku tulis, dan ballpoint yang diterima? Tadi jumlah pensil itu ada 56. Berarti kalau ingin dibagikan ke 8 anak bagi 8, 56 bagi 8 itu 7. Berarti ada 7 buah pensil per anak. Selanjutnya, buku tulis ada 64. Dibagikan 8, hasilnya 8 buah. Sedangkan ballpoint itu ada 72. Dibagikan ke 8 anak, hasilnya ada 9 buah ballpoint per anak. Jadi jawabannya adalah 7 pensil, 8 buku tulis, dan 9 ballpoint. Itu yang diterima setiap anak. Sekian pembahasan Bapak untuk 7 soal yang telah kalian kerjakan pada pertemuan kemarin belajar dari rumah. Semoga dengan video ini kalian lebih memahami bagaimana mencari FPB dan juga KPK. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap belajar dan jaga kesehatan. Terima kasih.